Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Lestari dengan NIM 2206257. Saya dari kelompok 5 ingin membahas tentang teori interpersonal Sullivan. Pembahasan yang pertama adalah struktur kepribadian. Struktur kepribadian terbagi menjadi 3. Yang pertama, dinamisme, yang kedua, personifikasi, dan yang ketiga, sistem self. Yang pertama, dinamisme. Dinamisme adalah pola khas tingkah laku, transformasi energi, baik terbuka maupun tersembunyi, yang menetap dan berulang terjadi yang menjadi ciri khusus seseorang. Dinamisme yang melayani kebutuhan kepuasan organisme melibatkan bagian tubuh, yakni alat reseptor, efektor, dan sistem syaraf. Misalnya, dinamisme makan melibatkan otot mulut dan leher. Dinamisme memiliki 2 kelas utama, yaitu pertama, dinamisme yang berkaitan dengan zona khusus pada tubuh termasuk mulut, anus, dan alat genital. Yang kedua, dinamisme yang berkaitan dengan ketegangan. Yang kedua, personifikasi. Personifikasi adalah suatu gambaran mengenai diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan atau kecemasan. Itu biasanya ada good mother and bad mother. Yang ketiga itu adalah system self. System self adalah pola tingkah laku yang konsisten yang mempertahankan keamanan interpersonal dalam menghindari atau mengecilkan kecemasan. Sistem ini mulai berkembang pada usia 12-13 bulan. Usia ketika anak mulai belajar tingkah laku, mana yang berhubungan meningkatkan atau menurunkan kecemasan. Pada mulanya, bayi hanya mengenal keadaan takut dan sakit sebagai hal yang tidak menyenangkan. Ibu atau pemeran keibuan menjadi anak dengan panjaran dan hukuman, dan dari hukuman inilah muncul kecemasan. Disosiasi adalah mekanisme menolak impuls, keinginan, dan kebutuhan muncul kesadaran. Disosiasi tidak hilang, tapi ditekan ketidaksadaran dan mempengaruhi tingkah laku serta kepribadian dari sana. Yang kedua ada inatensi. Inatensi yaitu memilih mana pengalaman yang akan diperhatikan dan yang tidak diperhatikan. Terhadap pengalaman yang mengancam personifikasi diri, orang dapat berpura-pura tidak merasakannya. Yang ketiga ada apati. Mirip dengan inatensi, pada apatis, bayi tidak memilih objek mana yang harus diperhatikan, semuanya disertakan pada pihak luar. Pada pertahanan tidur, bayi tidak perlu memperhatikan stimulasi manapun. Yang keempat, proses kognitif. Menurut Sullivan, proses atau pengalaman kognitif dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, prototaksis, yang kedua, parataksis, dan yang ketiga, sintaksis. Dinamika kepribadian menurut Sullivan. Sullivan memandang kehidupan manusia sebagai sistem energi yang perhatian utamanya adalah bagaimana menghilangkan tegangan yang ditimbulkan oleh keinginan dan kecemasan. Energi dapat terwujud dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, ketegangan. Ketegangan adalah potensi tindakan yang mungkin atau tidak mungkin dialami dalam kesadaran. Oleh karena itu, tidak semua ketegangan dirasakan secara sadar. Banyak ketegangan seperti rasa cemas, firasat, kebosanan, rasa lapar, dan hasrat seksual dirasakan. Namun, tidak selalu pada tingkat kesadaran. Faktanya, kemungkinan semua ketegangan yang dirasakan merupakan distorsi setidaknya dari sebagian kenyataan. Sullivan menyebutkan ada 2 jenis ketegangan, yaitu kebutuhan dan kecemasan. Yang kedua adalah transformasi energi. Transformasi energi merupakan ketegangan yang diubah bentuk menjadi tindakan, baik tersembunyi maupun terbuka. Hal ini mengacu pada tingkah laku kita yang bertujuan memuaskan kebutuhan dan mengurangi kecemasan. 2 ketegangan utama,
Tidak semua energi terlihat jelas sebagai tindakan terbuka, sebagian besar berbentuk emosi, pikiran, atau tingkah laku tersembunyi yang dapat disembunyikan dari orang lain. Tahap perkembangan kepribadian menurut Sullivan. Sullivan menyatakan 7 masa atau tahapan perkembangan yang masing-masing krusial bagi pembentukan kepribadian manusia. Tali hubungan interpersonal terulur sepanjang tahap-tahapan itu. Orang lain sangat dibutuhkan untuk perkembangan seseorang dari masa bayi hingga dewasa. 7 masa atau tahap perkembangan yang dikemukakan Sullivan. Yang pertama, masa bayi 0 sampai 18 bulan. Yang kedua, masa kanak-kanakan 1,5 sampai 4 tahun. Yang ketiga, masa juvenil 4 sampai 10 tahun. Yang keempat, 8 sampai 10 atau 12 tahun. Yang kelima, 16 awal sampai 20 tahun. Dan yang terakhir, masa dewasa. Itulah video presentasi saya hari ini tentang teori interpersonal Sullivan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena kesempurnaan bukan ada di saya, tetapi ada di Tuhan. Jangan lupa di like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.